Gelapnya malam, di mana banyak orang tertidur pulas, tapi ini tidak berlaku bagi orang-orang suku Inuit. 6 orang dan 22 anak-anak telah diculik oleh pemerintah Denmark pada tahun 1951, di mana masa-masa sebelumnya, bahwa daratan Greenland adalah tanah jajahan Denmark sejak tahun 1721. Selama beberapa abad, Greenland berada di bawah pemerintahan Denmark. Sebagai bagian dari kerajaan Denmark-Norwegia, sebelum langkah pemisahan Norwegia pada tahun 1814. Setelah Norwegia mutlak berpisah dengan Denmark, maka tanah Greenland seutuhnya di bawah kendali kerajaan Denmark. Pada abad ke-20, ada peningkatan dalam modernisasi dan penetrasi budaya Denmark di Greenland. Upaya ini mencakup usaha untuk mengintegrasikan budaya Denmark ke dalam masyarakat Greenland yang di dalamnya ada orang-orang suku Inuit. Keadaan ini mirip yang terjadi pada tahun 1910 di Australia, di mana ada usaha dari kolonial Inggris memaksa asimilasi warga aborigin. Maka terjadilah sejumlah penculikan anak-anak tersebut. Tujuan asimilasi sebetulnya sederhana, yaitu untuk menghilangkan budaya lokal dan memunculkan budaya baru dari pihak koloni dengan cara pemaksaan. Anak-anak yang diculik, diasuh oleh pihak penjajah, ditempatkan di sebuah asrama, panti asuhan, atau sejenisnya. Mereka dibina dengan pendidikan dan budaya barat, sehingga anak-anak tadi melupakan kebudayaan nenek moyangnya. Lain lagi perlakuan pihak berwenang Denmark terhadap ibu-ibu suku Inuit. Mereka diberi pembatasan, ada aturan pasti untuk mengatur jumlah kelahiran penduduk lokal. Kisian immakka 13 ukiokарлunga speraalisertitaava tassani ikkusuufiinialermanga. Pada tahun 2020, Perdana Menteri Mette Frederiksen meminta maaf kepada 22 anak Greenland yang dibawa secara paksa ke Denmark dalam eksperimen sosial yang gagal. Denmark's prime minister has just apologized to 22 children who were removed from their homes in Greenland in the 1950s in a failed social experiment. Pada masa tahun 1960 sampai dengan tahun 1970, terjadi peristiwa yang tragis di beberapa wilayah di Arktik, termasuk Greenland, di mana wanita Inuit dan suku pribumi lainnya dipaksa dan diberi tekanan untuk menggunakan kontrasepsi atau bahkan dipaksa untuk melakukan sterilisasi. Populasi di Pulau Arktik meningkat pesat pada saat itu, para ibu-ibu dipasangi perangkat kecil berbentuk huruf T. Alat ini terbuat dari plastik, ada juga yang terbuat dari tembaga. Alat ini dan dipasang di dalam rahim, yang bertujuan mencegah sperma membuahi sel telur agar tidak tumbuh janin. Praktik ini merupakan bagian dari program-program pemerintah Denmark kala itu, yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan populasi suku pribumi. Wanita Inuit dan suku-suku pribumi lainnya seringkali menjadi sasaran program-program sterilisasi paksa atau tekanan kontrasepsi, karena kebijakan kolonialisme dan rasisme sangat mendominasi di wilayah tersebut. Pada masa itu, pemerintah seringkali melihat populasi suku-suku pribumi sebagai beban atau ancaman bagi upaya pembangunan dan penjajahan, sehingga mereka mengambil langkah-langkah drastis untuk mengendalikan pertumbuhan populasi. Praktik sterilisasi paksa dan tekanan kontrasepsi terhadap wanita Inuit dan suku pribumi lainnya telah diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Pemaksaan ini merupakan contoh yang mengejutkan dari penindasan yang terjadi terhadap suku-suku pribumi di banyak negara. Meskipun beberapa negara telah meminta maaf dan mengakui kesalahan masa lalu mereka dalam hal ini, namun, dampak psikologis dan sosial dari praktik tersebut masih terasa di komunitas-komunitas suku pribumi hingga hari ini. Saat ini, negara bagian Denmark telah digugat oleh 143 perempuan di Greenland, yang tertua kira-kira sudah berumur 80 tahunan. Mereka mengklaim bahwa telah dipasangi alat kontrasepsi dalam rahim secara paksa pada masa lalu. Para korban pencegahan kelahiran penduduk ini
meminta kompensasi total hampir 43 juta krona dalam mata uang Denmark atau sekitar 5,8 juta euro kepada pemerintah. Pemerintah Denmark telah menawarkan konseling psikiatris kepada mereka yang menjadi korban. Ketika membicarakan suku Inuit, maka tidak akan lepas dari sejarah Greenland. Greenland merupakan sebuah pulau yang terletak di bagian utara Atlantik. Pulau ini terhubung dengan Amerika Utara, tetapi secara politik dan budaya, Greenland lebih terkait dengan Eropa, khususnya Denmark. Sejarah Greenland meliputi periode panjang yang dimulai sekitar 4.500 tahun yang lalu. Ketika penduduk pertama, yang dikenal sebagai orang Thule, tiba di pulau itu dari Arktik Kanada. Orang Thule adalah nenek moyang dari suku Inuit. Pada abad ke-10, orang Norse dari Skandinavia datang ke Greenland yang dipimpin oleh Erik Si Merah. Para pemukim Norse bertahan selama hanya beberapa abad di Greenland. Mereka akhirnya lenyap pada abad ke-15. Setelah kepergian Norse, Greenland menjadi terisolasi dan kembali menjadi wilayah yang didominasi oleh suku Inuit. Pada tahun 1721, Greenland menjadi koloni resmi Denmark-Norwegia, dan menjadi bagian dari kerajaan Denmark setelah pemisahan Norwegia dari Denmark pada tahun 1814. Pada abad ke-20, Greenland mengalami modernisasi yang signifikan dengan pembangunan infrastruktur dan ekonomi, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1953, Greenland diberikan status sebagai daerah otonom dalam kerajaan Denmark. Kemudian diperluas otonominya menjadi lebih besar pada tahun 1979 dan dibentuk negara bagian pada tahun 2009. Hari ini, Greenland tetap menjadi wilayah otonom di dalam kerajaan Denmark, dengan pemerintahan sendiri yang bertanggung jawab atas sebagian besar urusan dalam negerinya sendiri. Suku Inuit adalah kelompok etnis pribumi yang tinggal di wilayah Arktik, yang meliputi bagian dari Alaska, Kanada, Greenland, dan sebagian kecil Siberia. Mereka dikenal karena adaptasi mereka yang luar biasa terhadap lingkungan yang keras dan ekstrim di wilayah Arktik. Perumahan tradisional suku Inuit terkenal dengan istilah iglo, yang merupakan rumah berbentuk kubah. Iglo dibangun dari balok es yang dipotong dari es yang padat. Suku Inuit memilih es yang kokoh dan kuat untuk memastikan kestabilan dan keamanan iglo. Potongan-potongan es disusun dalam pola melingkar untuk membentuk dinding yang kokoh. Iglo memiliki bentuk melingkar yang khas, dengan dinding yang cembung ke dalam. Struktur melingkar ini membantu iglo menahan angin dan mempertahankan kehangatan di dalamnya. Atap iglo biasanya memiliki desain setengah bola yang memungkinkan penumpukan es untuk memperkuat struktur dan mencegah terjadinya kebocoran. Meskipun tampak tertutup rapat, iglo memiliki sistem ventilasi yang efektif. Pintu masuk yang rendah memungkinkan udara dingin dan berat untuk turun. Sementara udara panas dapat keluar melalui lubang-lubang ventilasi di atap. Konstruksi iglo dari es memberikan isolasi alami yang baik. Menjaga suhu di dalam iglo tetap hangat meskipun suhu eksternal sangat rendah. Salah satu keuntungan utama iglo adalah mobilitasnya. Suku Inuit dapat dengan mudah membangun dan merobohkannya, memungkinkan mereka untuk berpindah-pindah sesuai dengan pergerakan musiman. Suku Inuit juga mempercayai makhluk legendaris yang disebut Tupilak. Tupilak diyakini sebagai monster jahat yang diciptakan oleh dukun atau syaman dengan tujuan untuk mencelakai orang lain. Konon, Tupilak seringkali dibuat dari berbagai bahan, seperti tulang, kayu, dan kulit, yang diikat dan diukir menjadi bentuk makhluk yang mengerikan. Sang dukun memberikan jiwa kepada Tupilak, membuatnya hidup, dan kemudian mengirimkannya untuk menyerang musuh mereka. Dalam cerita rakyat, Tupilak seringkali digambarkan sebagai makhluk yang mengerikan dan menakutkan.
memiliki kekuatan magis dan kemampuan untuk menyebabkan malapetaka. Meskipun tupilak adalah bagian penting dari mitologi Inuit, praktik pembuatannya telah menurun seiring dengan perubahan budaya dan sosial di Greenland. Namun, cerita-cerita tentang tupilak tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya dan identitas suku Inuit di Arktik. Selain mempercayai adanya tupilak, suku Inuit juga percaya adanya sosok serigala raksasa penghuni kutub. Dalam mitologi Inuit, sosok serigala ini disebut Amarok. Menurut cerita, Amarok hidup sendirian di pedalaman Arktik dan memangsa hewan-hewan besar seperti caribou atau beruang. Dalam cerita-cerita rakyat, Amarok seringkali dianggap sebagai lambang kekuatan alam yang kuat dan keberanian. Beberapa cerita menceritakan tentang perburuan legendaris, di mana seorang pemburu Inuit berusaha untuk menaklukkan Amarok sebagai bukti keberanian dan kemampuan berburunya. Meskipun Amarok kadang-kadang digambarkan sebagai makhluk yang menakutkan, ada juga cerita-cerita yang menggambarkan hubungan yang kompleks antara Amarok dan manusia. Beberapa cerita lain, Amarok digambarkan sebagai penjaga atau pelindung yang membantu manusia dalam situasi-situasi berbahaya dan memberikan petunjuk kepada mereka dalam perburuan. Salah satu kisah yang terkenal tentang pemburu paus dari suku Inuit. Kisah tentang tradisi pemburu paus tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi di antara suku Inuit. Mereka menggunakan perahu kayu yang disebut umiak atau kayak dan alat tradisional seperti tombak dan harpun untuk berburu paus di perairan es. Waktu perburuan paus sangat singkat. Biasanya, perburuan paus dilakukan selama musim panas dan awal musim gugur ketika es telah mencair dan perairan menjadi lebih terbuka. Pada musim panas, ketika es mulai mencair, paus migrasi ke perairan Arktik untuk mencari makanan seperti ikan dan krill. Ini adalah waktu yang penting bagi suku Inuit untuk memulai perburuan paus mereka. Tradisi berburu paus ini tidak hanya tentang mencari makanan untuk kebutuhan hidup, tetapi juga merupakan bagian penting dari budaya dan identitas suku Inuit. Namun, pada beberapa tahun terakhir, praktik berburu paus telah menjadi topik kontroversi internasional karena masalah keberlanjutan hewan. Beberapa kelompok aktivis melawan perburuan paus, sementara suku Inuit berpendapat bahwa kegiatan tersebut adalah bagian penting dari warisan budaya dan keberlangsungan hidup mereka. Perdebatan ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara kebutuhan keberlanjutan lingkungan, hak-hak suku-suku pribumi, dan praktek-praktek tradisional.